Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah sehingga tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini memuat doa untuk memohon petunjuk dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran, serta dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran, atau Ummul Kitab atau induk Alkitab, karena merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Selain itu, surah ini dinamakan pula As-Sab'ul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Menurut keterangan kitab-kitab tersebut, asbabun nuzulnya berkaitan dengan momen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dan mengabarkan pada istrinya Khadijah. Kemudian beliau pun diajak oleh Khadijah untuk menemui Warakah. Di sana Rasulullah mulai menceritakan kewahyuannya kepada Warakah. Berikut isi kandungan surah Al-Fatihah. 1. Akidah yang disampaikan. Akidah yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kemudian disampaikan kepada manusia melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aspek akidah ini mengajarkan mengenai keimanan atau keyakinan yang dikenal sebagai rukun iman yang berjumlah 6. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Kedua, kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dikatakan sebagai aktivitas yang berdasarkan pada ketentuan ilahi, yang berpotensi menjaring kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kegiatan yang letaknya dalam hati, lisan, atau fisik. Ketiga, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sejumlah peraturan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ketentuan-ketentuan ini mengenai jalinan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta kepada alam semesta. Keempat, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah dusta. Dia menjanjikan kebahagiaan kepada hambanya yang bertakwa serta beriman. Sementara ancaman yang berupa azab akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka yang menyekutukannya dan tidak mengikuti ajaran yang di bawah utusannya. Melalui para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan janji dan ancaman itu. Kelima, pelajaran dari riwayat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menceritakan berbagai riwayat terdahulu agar menjadi teladan dan bisa diambil pelajaran bagi hambanya yang lain. Pengutusan terhadap para nabi dan rasul dimaksudkan untuk mengajak umat dan bangsa telah lalu kepada jalan kebenaran.